Rina, perempuan sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah, telah mengabdikan hidupnya untuk keluarganya dengan menjadi TKU di Timur Tengah. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ia kembali ke tanah air dengan luka batin dan harapan baru. Tanpa diduga, mantan majikannya yang kini duda kaya mengajukan lamaran dengan mahar fantastis 15 kg emas. Perjalanan hidup Rina berubah drastis. Namun di balik gemerlap pernikahan mewah itu, tersimpan rahasia gelap yang membuat Rina mempertanyakan pilihannya. Malam pertama yang seharusnya jadi awal bahagia, justru membuka tabir masa, lalu sang suami yang bisa menghancurkan segalanya. Kini, Rina harus memilih tetap hidup dalam bayang-bayang emas atau mengejar cahaya kebenaran yang menyakitkan. Matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika bus ekonomi itu menurunkan penumpang terakhir di pertigaan kecil desa Banyuanyar, Jawa Tengah. Dari dalam bus yang penuh debu, turun seorang perempuan berkerudung abu membawa koper besar yang tampak terlalu berat untuk tubuh kurusnya. Namanya Rina. Langkahnya pelan menyusuri jalanan tanah berbatu menuju rumah kecil yang dulu ia tinggalkan 5 tahun lalu. Rumah yang kini bahkan tak lagi terlihat seperti rumah, lebih mirip bangunan tua dengan dinding retak dan cat terkelupas. Tapi di sanalah hatinya tertambat, atau setidaknya tempat di mana ia berharap bisa memulai lagi. Rinrinalah. Suara serak itu datang dari teras rumah. Seorang wanita paruh baya berlari kecil menyambutnya dengan pelukan yang hampir membuat koper Rina jatuh. "Ibu," Rina tersenyum kaku. Ada perasaan hangat, tapi juga janggal. 5 tahun di Arab Saudi, menjadi pembantu rumah tangga dengan segala suka duka, membuatnya bukan lagi gadis desa yang dulu menangis saat berpisah di terminal. "Gimana di sana, Nak? Kamu sehat? Majikanmu baik?" tanya ibunya bertubi-tubi. "Alhamdulillah, Bu, sehat. Tapi nggak semua majikan itu baik," jawab Rina lirih. Ibunya tak menangkap makna tersirat di kalimat itu. Mungkin karena tidak mau tahu atau memang tak ingin mendengar hal-hal buruk. Di desa, orang lebih suka cerita sukses, bukan cerita luka. Malam itu, rumah mereka dipenuhi tamu tetangga berdatangan. Semua penasaran dengan Rina, si mantan TKW yang katanya sudah sukses. Ada yang bertanya berapa banyak uang yang ia bawa. Ada yang langsung menitipkan anaknya jika nanti Rina mau balik kerja lagi ke Arab. Rina hanya tersenyum. Dalam hatinya, semua itu terasa seperti silet yang menggores pelan-pelan. Sukses. Tidak ada yang tahu kalau setiap malam ia tidur di lantai dapur. Tidak ada yang tahu bahwa majikannya sering marah-marah tanpa alasan, bahkan pernah memukul. Tidak ada yang tahu bahwa gajinya selama 2 tahun pertama ditahan, tapi semua luka itu ia telan sendiri. Demi ibu, demi adik-adiknya, saat malam sunyi menyelimuti desa, Rina berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Bayangan dirinya yang dulu remaja lugu yang suka menari di teras sambil menyanyi lagu Jawa sudah hilang. Kini yang berdiri adalah perempuan dewasa dengan mata letih dan tangan kasar karena sering mengikat lantai dengan sabun keras. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor internasional. Rina sempat ragu untuk menjawab. Tapi rasa penasaran menang. "Halo?" Suaranya pelan. "Rina." Suara itu berat dan familiar. Suara yang selama bertahun-tahun hanya ia dengar ketika mendapat perintah. "Iya, ini siapa?" tanyanya pura-pura tak tahu. "Saya, Khalid, mantan majikanmu." Rina terdiam. Nama itu masih menyisakan trauma. Tuan Khalid adalah majikannya di tahun ketiga hingga kelima. Dibanding majikan sebelumnya, pria itu memang lebih tenang, tidak kasar, tapi juga aneh. Pendiam, matanya selalu kosong. Kadang memperhatikannya diam-diam saat ia sedang mengepal, tapi tidak pernah bersikap kurang ajar. Hanya terlalu dingin. "Ada apa, Tuan?" tanya Rina dengan nada resmi. "Saya di Jakarta sekarang. Saya ingin bertemu." Rina mengernyit. "Kenapa?" "Ada yang ingin saya sampaikan langsung. Ini penting saya. Saya ingin menikah denganmu."
Jantung Rina serasa berhenti berdetak. "Maaf, saya ingin menikah denganmu." "Rina," ulang Khalid. "Saya serius. Mahar 15 kilogram emas. Semua akan saya berikan untukmu. Tapi tolong, temui saya dulu." Tut-tut. Telepon terputus. Rina masih membeku pagi harinya. Udara disatak. Lagi terasa segar, Rina berjalan ke warung untuk membeli roti dan kopi, tapi bisikan para tetangga sudah lebih cepat dari langkahnya. Itu Rina ya?" Katanya dia dapat lamaran dari orang Arab. Bisik seorang ibu. "Loh, beneran? Pantes pulang. Bawa koper ged. Jangan-jangan jadi istri simpanan kali." Bisik lainnya. Rina menarik napas dalam. Di desa, semua bisa jadi bahan gosip, bahkan jika itu belum tentu benar. Ia tahu lamaran dari mantan majikannya bukan hal wajar. Tapi 15 kilogram emas, itu bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja. Di dapur rumah, ia duduk sendiri, mengaduk kopi tanpa minum. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Mengapa Khalid ingin menikahinya? Apa maksud dari semua ini? Hatinya digelayuti rasa curiga, tapi ada pula setitik harapan. Bagaimana jika ini adalah jawaban Tuhan atas semua penderitaannya? Rina memandangi bayangan wajahnya di gelas kopi, tak secantik dulu, tapi penuh cerita. Dan di titik itu, ia tahu hidupnya akan berubah, tapi ke arah mana, ia belum tahu. Jakarta menyambut Rina dengan wajah muram, langit mendung, dan suara klakson kendaraan seakan tak pernah berhenti. Dari dalam mobil travel yang membawanya dari kampung ke ibu kota, Rina menatap keluar jendela dengan hati yang tak menentu. Sel abu-abu membungkus lehernya, menutupi sebagian wajah yang tak ingin dikenali. Siapapun, ia masih ingat kata-kata Khalid di telepon, "Datanglah ke Hotel Grand Amara, saya akan tunggu di lobi pukul 5 sore. Dan di sanalah ia sekarang. Berdiri kanggung di depan hotel bintang 5 yang megah dan terlalu asing baginya, sepatu flat murahan di kakinya terasa seperti alas kaki yang salah di dunia orang-orang berdasi dan gaun mahal. Ia menunduk dalam, mencoba menyembunyikan rasa kecil yang menggigit dari dalam. "Rina." Sebuah suara berat menyapanya dari belakang. Rina menoleh. Di sana, berdiri pria tinggi berkulit putih dengan rambut hitam mulai beruban, mengenakan jas navy biru gelap yang pas di tubuhnya. Khalid. Ia tak banyak berubah, tetap pendiam, tetap misterius, tapi sorot matanya. Entah kenapa hari ini berbeda, ada sesuatu yang lebih lembut dari yang pernah ia kenal dulu. "Terima kasih sudah datang," ucap Khalid pelan, lalu memberi isyarat agar Rina mengikutinya masuk ke restoran hotel. Di dalam restoran, mereka duduk berseberangan. Makanan mewah tersaji, tapi tak satu pun dari mereka yang menyentuh. Rina menunduk. "Maaf, saya belum mengerti maksud Tuan." "Kamu sudah bukan pembantu saya. Rina sekarang panggil saya Khalid saja." Potongnya. Rina terdiam, rasanya aneh. Nama itu selama ini hanya ia sebut dalam doa penuh ketakutan, dan kini pria itu menyuruhnya melafalkan dengan santai. "Saya akan langsung ke intinya," ucap Khalid. Ia mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya dan meletakkannya di meja. Rina membukanya perlahan, sebuah cincin emas dengan batu safir ungu di tengahnya berkilau. "Saya ingin menikah denganmu." Rina membeku, suasana restoran yang sunyi mendadak terasa bergemuruh, napasnya tercekat. "Tuan, maksud saya, Khalid, kenapa?" Khalid menghela napas panjang. "Saya sudah bertahun-tahun hidup sendiri. Setelah istri saya meninggal, hidup saya kosong. Saya punya harta, rumah, kekuasaan, tapi tidak punya kedamaian. Dan anehnya, setiap kali saya berpikir tentang ketulusan, tentang kebaikan, saya selalu ingat kamu." Rina nyaris tak percaya. Apa yang ia dengar? "Kamu pernah bersihkan rumah saya, rawat ibu saya saat sakit, bantu saya melewati malam-malam gelap saat saya depresi. Tapi saya tak pernah benar-benar melihatmu sampai sekarang." Rina geleng-geleng pelan. "Tapi, saya ini siapa? Mantan pembantu dari desa. Saya nggak cantik, nggak pintar,
Dan saya bukan pangeran. Saya hanya pria yang hidup dengan masa lalu yang berat. Tapi saya ingin memperbaiki hidup saya bersama kamu. Rina menahan air mata. Bagian dirinya ingin percaya bahwa ini cinta. Tapi bagian lainnya mencium bau aneh dari semua ini. Terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Kenapa sekarang? Tanyanya lirih. Saya butuh kedamaian. Dan saya ingin menebus semua yang dulu. Saya tahu saya bukan majikan yang baik, tapi saya ingin jadi suami yang bisa kamu andalkan, jawab Khalid. Tulus, saya butuh waktu, kata Rina akhirnya. Khalid mengangguk pelan. Saya paham, tapi satu hal lagi. Ia mengeluarkan selembar surat dari dalam tas tertulis jelas, mahar sebesar 15 kg emas murni. Saya ingin kamu tahu, ini bukan soal uang, tapi saya serius. Rina menatap surat itu, jantungnya seperti berlari maraton. Tak pernah ia bayangkan angka sebesar itu terikat pada namanya. Tapi bersamaan dengan rasa takjub itu, muncul rasa takut yang jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya dia inginkan dari dirinya? Malam itu, Rina menginap di kamar hotel yang Khalid sediakan, bukan karena ia menerima, tapi karena terlalu bingung untuk pulang. Di depan kaca, ia menatap dirinya lagi. Wajah yang dulu ia benci saat bercermin di rumah majikan, kini menatapnya dengan pertanyaan, "Kamu siap jadi istri orang yang dulu pernah kamu takuti?" Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Khalid. "Besok saya pulang ke Riyadh, tapi lamaran ini tetap berlaku. Kalau kamu siap, aku akan kembali dan kamu akan jadi istriku." Rina memandangi layar ponsel itu lama sekali. Hatinya berkecamuk. Seumur hidup ia bermimpi keluar dari kemiskinan. Tapi kali ini, jalan keluar itu dibentangkan oleh seseorang yang membawa serta bayangan masa lalu, dan belum ia tahu jalan itu ternyata tidak lurus, tapi berliku, gelap, dan menyimpan rahasia yang menunggu untuk membuka luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Hingar-bingar pesta pernikahan Rina menggema tak hanya di desa, tapi juga jadi buah bibir di media sosial lokal. Seorang mantan TKW dari desa terpencil menikah dengan duda kaya keturunan Arab dengan mahar 15 kg emas murni. Foto-foto Rina dalam gaun putih dengan kerudung rendah halus tersebar kemana-mana. Senyumnya tampak tenang dalam potret, tapi tak satu pun tahu hatinya justru bergetar hebat di dalam. Gaun itu memang indah, dijahit khusus oleh desainer terkenal di Jakarta, tapi Rina merasa seperti sedang memerankan tokoh orang lain, bukan dirinya. Senyum, "Mbak, biar kelihatan bahagia," bisik fotografer saat mereka mengambil gambar berdua. Di sebelahnya, Khalid berdiri tegap, wajahnya datar seperti biasa, tak banyak bicara. Bahkan saat akad nikah berlangsung, ia hanya mengucap ijab kabul dengan suara tenang tanpa getaran. Dan setelah itu, hanya formalitas, senyum, salaman, ucapan selamat, makan bersama tamu, lalu diam. Malam mulai turun saat mobil pengantin memasuki gerbang besar rumah mewah Khalid di pinggiran Jakarta. Pintu gerbang tinggi dari besi tempat terbuka perlahan, memperlihatkan rumah 3 lantai dengan taman yang luas dan lampu-lampu taman menyala seperti bintang-bintang kecil. Rina menelan ludah. Ia baru pertama kali masuk rumah sebesar ini sebagai nyonya rumah. Dulu, saat jadi pembantu, ia hanya melihat rumah-rumah seperti ini dari balik pagar. Seorang pria berusia sekitar 30-an menyambut mereka di pintu. "Selamat malam, Tuan." "Bu Rina, saya Farid, asisten pribadi Tuan Khalid." Rina mengangguk canggung. "Iya, Mas, terima kasih." Farid memandunya masuk ke interior rumah seperti galeri seni, marmer putih, lukisan mahal, patung-patung klasik, tapi anehnya, suasana justru terasa sunyi dan dingin. "Silakan istirahat dulu, Bu," ucap Farid ramah. "Kamar Ibu di lantai 2. Tuan Khalid sudah menyiapkan semuanya." Rina mengernyit. "Maksudnya, kamar saya, bukan kamar bersama suami saya." Farid menunduk sopan, tapi ragu. "Tuan, belum meminta disiapkan kamar bersama, mungkin Ibu bisa tanya langsung
kamar itu luas dan mewah, tapi tak mampu mengusir rasa aneh di hati Rina. Ia duduk di pinggir ranjang, menggenggam ujung selimut. Daun pengantinnya sudah diganti dengan daster satin lembut, tapi tubuhnya masih tegang. Tok pintu kamar diketuk. Rina buru-buru berdiri dan membuka pintu. Khalid berdiri di depan, masih dengan setelan jasnya, hanya dasi yang kini telah dilepas. "Aku harap kamarnya cukup nyaman," ucapnya pelan. Rina mengangguk. "Iya, terima kasih." Khalid menatapnya sejenak, lalu memalingkan wajah. "Aku tidak akan masuk malam ini." Rina menahan napas. "Kenapa?" "Bukan saatnya, bukan karena kamu, tapi karena aku butuh waktu," katanya, lalu melangkah pergi. Sebelum Rina bisa bertanya lebih jauh, pintu ditutup. Hening kembali, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Rina merasa lebih seperti tamu di rumah orang lain daripada istri. Hari-hari selanjutnya dilalui dengan ritme aneh. Khalid pergi pagi, pulang malam. Kadang menyapa, kadang hanya mengangguk. Rina dibiarkan mengatur rumah, tapi tak pernah benar-benar diajak bicara. Yang paling membuatnya penasaran adalah satu pintu di ujung lorong lantai 2. Pintu kayu gelap selalu terkunci. Saat Rina bertanya pada Farid, jawaban pria itu hanya, "Itu ruang kerja Tuan, tidak boleh ada yang masuk." Rina tidak bodoh. Ia tahu itu bukan ruang kerja biasa. Sesekali ia melihat Khalid berdiri di depan pintu itu, memandang lama, lalu pergi begitu saja, seolah ada sesuatu yang terkubur di baliknya, bukan barang, tapi kenangan. Suatu malam, saat Khalid sedang pergi, Rina memberanikan diri menyusuri lorong itu. Pintu misterius itu tetap terkunci. Tapi saat ia menempelkan telinganya di sana, ia mendengar sesuatu seperti suara musik lembut, musik Arab klasik, seperti yang pernah ia dengar di rumah lama Khalid dulu. Hatinya mencelos, ada yang aneh, dan makin lama, perasaan itu makin kuat. Pernikahan ini terlalu sempurna di luar, tapi terlalu sunyi di dalam. Bukan hanya karena jarak, tapi karena sesuatu yang disembunyikan. 3 minggu setelah pernikahan, Rina mulai bertanya-tanya, apakah ini pernikahan atau penjara? Ia mulai mencatat perubahan kecil. Khalid makin sering menyendiri. Ia melarang Rina bertanya soal masa lalu. Ia sangat protektif terhadap ruangan tertentu. Bahkan, ia menyuruh Farid memantau aktivitas Rina secara diam-diam. Rina tahu karena ia memergoki Farid memeriksa lemari bajunya saat ia berpura-pura tidur siang. Namun Farid juga mulai bersikap lebih terbuka. Sesekali ia tampak ingin bicara lebih dari sekadar ya. Ia pernah berkata lirih saat mengantar. "Sore hari, ibu harus hati-hati. Tidak semua emas bersinar karena bersih." Ucapan itu menggantung di kepala Rina hingga malam. Saat ia kembali berdiri di depan cermin, mengenakan daster yang bahkan belum pernah disentuh oleh suaminya. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini nyata? Atau dirinya sedang terperangkap dalam kisah yang ditulis orang lain? Pagi itu, hujan turun perlahan, membasahi kaca-kaca jendela rumah besar tempat Rina kini tinggal. Ia berdiri di dapur, menyiapkan 2 cangkir teh hangat dan sepiring kurma, mencoba memulai hari berbeda, lebih akrab, lebih hangat. Khalid sedang membaca di ruang kerjanya yang biasa, bukan ruangan terkunci itu. Rina masuk perlahan, meletakkan baki di meja tanpa banyak suara. "Aku buatkan teh yang kamu suka, teh hitam Arab," katanya pelan, setengah berharap, setengah takut. Khalid mengangkat wajah, matanya tampak lelah, tapi tak sekeras seperti hari-hari sebelumnya. Ia mengangguk kecil, mengucapkan terima kasih, lalu kembali menunduk ke bukunya. Rina duduk di sofa kecil, menatap hujan di luar jendela. "Di desa, aku paling suka hujan kayak gini," katanya. "Dulu, kalau hujan deras, aku suka ke teras, duduk sambil makan gorengan." Khalid hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum samar, tapi tetap tidak bicara. Malamnya, Rina berdiri lama di depan cermin. Rambutnya ia biarkan tergerai, mengenakan gaun tidur tipis berwarna biru muda yang dulu ia pikir hanya akan dilihat suaminya. Kini, sudah sebulan lebih mereka menikah, tapi belum sekalipun Khalid menyentuhnya, bahkan memeluk pun
Belum pernah ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Khalid. Kok, tok, tak ada jawaban. Ia putuskan untuk masuk. Pintu tidak dikunci. Di dalam, Khalid sedang duduk di tepi ranjang, memandangi foto kecil yang ia sembunyikan cepat-cepat saat Rina muncul. Aku boleh bicara? Tanya Rina hati-hati. Khalid menunduk. Harusnya kamu istirahat. Boleh aku duduk di sini? Khalid mengangguk, tapi tetap menunduk. Rina duduk di sebelahnya, cukup dekat hingga bisa mencium aroma khas parfum pria itu. Ia tak tahu apa yang mendorongnya, tapi ia menyentuh tangan Khalid pelan. Aku ini istrimu, Khalid, katanya. Tapi kita seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Khalid memejamkan mata. Aku tahu. Lalu kenapa? Apa aku nggak cukup baik? Atau kamu belum bisa lupakan seseorang? Pertanyaan itu membuat Khalid menoleh. Cepat, matanya menajam. Tapi bukan marah, lebih ke gelisah. Aku tidak ingin menyakitimu. Dengan terus menjauh begini, kamu sudah menyakiti aku? Bisik Rina. Ia mendekat, mencoba mencium pipi Khalid. Tapi Khalid berdiri. Menjauh? Tidak sekarang. Rina berdiri juga, matanya berkaca. Kalau bukan sekarang, kapan? Kita sudah sah. Khalid, aku bukan pelayanmu lagi. Aku istrimu. Khalid menatapnya lama, napasnya berat. Tapi tetap saja ia berkata, kamu nggak tahu siapa aku sebenarnya. Aku menyimpan hal-hal yang kalau kamu tahu, kamu mungkin akan menyesal menikahiku. Coba ceritakan. Jangan terus buat aku merasa seperti boneka di rumah ini. Khalid memalingkan wajah. Ada hal yang harus tetap jadi masa lalu. Keesokan harinya, Rina berjalan-jalan ke taman belakang rumah. Di sana, Farid sedang menyiram bunga. Mas Farid, sapanya pelan, boleh tanya sesuatu? Farid menoleh, sedikit gugup. Tentu, siapa sebenarnya Zahra? Farid langsung diam. Tangan yang memegang selang mendadak berhenti bergerak. Rina menangkap perubahan itu. Kemarin aku lihat Khalid memegang foto seorang perempuan, dan aku pernah dengar nama itu dari salah satu pembantu yang sekarang sudah berhenti. Siapa dia, Mas? Farid menelan ludah. Maaf, Bu, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena ini bukan urusanku, ingin Farid berkata, tapi yang keluar hanya, tanya saja langsung ke Tuan. Rina mendesah. Tuanmu menutup semua mulut di rumah ini. Tapi aku bukan pembantunya lagi, Mas, aku istrinya. Farid menatap mata Rina. Justru karena itu, ibu harus hati-hati. Malam harinya, rasa penasaran itu makin menyiksa. Rina kembali berdiri di depan pintu kayu gelap yang selama ini dikunci. Ia menempelkan telinga hening, tapi saat ia menyentuh gagang pintu, jantungnya berdebar lebih cepat. Kunci masih terkunci. Tapi entah kenapa, ia tahu rahasia itu ada di balik pintu ini, dan perlahan, ia sadar, cinta tanpa kejujuran hanya akan jadi sel penjara paling sunyi. Ia belum menyerah, tapi rasa takut mulai merayap. Satu pertanyaan mengganggu pikirannya semalaman, siapa sebenarnya pria yang kini jadi suaminya? Hari ke-50 sejak pernikahan. Rina menghitungnya diam-diam dengan coretan kecil di belakang buku resep dapur. Bukan karena ia ingin mengingat, tapi karena ia takut lupa bahwa ia pernah begitu yakin ini adalah awal hidup baru. Lupa bahwa semua ini dimulai dengan janji dan mahar 15 kg emas. Lupa bahwa sebenarnya ada yang tidak beres sejak hari pertama. Pagi itu, Khalid berangkat ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia tampak gelisah sejak malam, mondar-mandir di lorong tanpa suara, dan seperti biasa, meninggalkan rumah tanpa cium tangan, tanpa pamit hangat. Hanya suara pintu mobil yang menutup rapat, seperti mengusir udara harapan dari dalam rumah. Rina duduk sendirian di ruang makan. Ia menatap bubur gandum yang mulai dingin. Tangan kanannya menggenggam kunci kecil berwarna kuning emas yang ia temukan semalam saat sedang membereskan jaket Khalid di lemari. Ia tahu betul bentuk kunci itu
sama persis dengan lubang di pintu kayu gelap di ujung lorong lantai 2. Pintu itu berdiri tegak di hadapannya. Hening, tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan, tapi Rina merasa sesuatu sedang mengintip balik dari balik kayu tua itu. Sesuatu yang bukan manusia, melainkan masa lalu yang belum selesai. Dengan napas gemetar, ia memasukkan kunci ke lubang, klik pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi ensel tua yang menyayat telinga, cahaya dari jendela kecil di pojok ruangan menyapu lantai berdebu, memperlihatkan isi ruangan yang langsung membuat Rina mundur setapak. Ruangan itu adalah kamar perempuan, dindingnya dipenuhi foto-foto. Semuanya menunjukkan sosok wanita muda berwajah Timur Tengah, mengenakan kerudung putih, tersenyum. Di beberapa foto, wanita itu tampak sedang menyiram bunga, membaca buku, bahkan tidur di sofa. Tapi ada satu hal yang mengganggu, semua fotonya diambil diam-diam, dari jauh, dari sudut-sudut tersembunyi. Di atas meja ada album tua. Rina membuka perlahan, di dalamnya tertempel foto-foto dirinya, ya, dirinya saat masih bekerja di Arab dulu. Ada foto ketika ia sedang menjemur pakaian, ketika ia menyiapkan teh di dapur, bahkan saat ia tertidur di atas lantai. Tangannya gemetar, nafasnya memburu, matanya tak bisa berkedip. Di bawah beberapa foto ada tulisan tangan Khalid, Arab bercampur Inggris. Beberapa kalimat terbaca jelas, "She looks exactly like her, even the eyes, even the sadness, if we should bring Zahra back, Tarogaher, my but the great will ever, sadis yet, but she will." Rina menutup album itu cepat-cepat, dadanya berdebar keras. Ia mendongak ke arah ranjang kecil di sudut ruangan. Di atasnya terletak sebuah boneka rusak, seolah telah lama ditinggalkan. Di sebelahnya, bingkai foto yang membuat Rina terdiam kaku, foto Khalid. Dan Zahra, wajah perempuan itu, ya Allah, wajah itu sangat mirip dengannya. Malamnya, Khalid pulang seperti biasa. Rina sudah menunggunya di ruang tamu, rambutnya terurai, wajahnya tegas, tanpa senyum. "Aku masuk ke ruangan itu," katanya tanpa basa-basi. Khalid berhenti di tempat. Raut wajahnya langsung berubah, bukan marah, tapi takut, seperti anak kecil yang ketahuan menyimpan rahasia gelap. "Kau tidak seharusnya. Kau menyamakan aku dengan perempuan itu." "Zahra, siapa dia? Mantan istrimu? Pembantumu? Kekasihmu?" Khalid menghela napas panjang. Ia duduk, tapi tak berani menatap Rina langsung. "Zahra dulu pembantu juga, sama sepertimu, tapi dia berbeda." Lembut, sabar, selalu tersenyum. "Dia datang saat hidupku hancur, saat istriku meninggal karena kecelakaan." Rina menahan emosi. "Lalu, aku jatuh cinta padanya, tapi dia menolak. Dia bilang dia bukan boneka pelipur lara, lalu dia pergi. Tapi aku tak bisa lepas darinya. Aku cari dia, kirim orang untuk mengikuti, sampai suatu hari, kabar itu datang. Dia bunuh diri di apartemennya." Khalid kini menatap Rina. Matanya memerah. "Aku merasa itu salahku, karena aku terlalu keras mengejarnya, karena aku menolak mendengar dia bilang tidak." Rina menutup mulutnya, rasa mual naik ke tenggorokan. "Jadi, aku ini apa, Khalid? Bayangan Zahra?" "Tidak, Rina, awalnya mungkin iya. Tapi setelah aku melihatmu lagi di Indonesia, aku sadar, kamu bukan Zahra. Kamu jauh lebih kuat. Kamu tulus, tapi aku tetap takut. Takut kamu akan pergi. Takut kamu tahu aku rusak. Aku gila." Rina berdiri. "Kamu tidak gila, Khalid, tapi kamu salah." Ia menatap pria yang dulu ia hormati, lalu takut, lalu cintai dalam diam. Kini, ia hanya melihat pria yang terlalu lama hidup dalam penyesalan dan kehilangan. "Aku butuh waktu. Aku nggak tahu mau terus atau berhenti. Tapi satu hal yang pasti." Khalid menatapnya, menanti. "Aku bukan Zahra, aku Rina, dan kamu harus mulai melihatku sebagai diriku, bukan bayangan masa lalumu." Malam itu,
Rina tidur di kamar tamu bukan karena disuruh, tapi karena ia sendiri butuh jarak. Dalam diam, ia menyadari sesuatu. Bukan hanya Khalid yang menyimpan rahasia, tapi juga Farid yang ternyata tahu segalanya sejak awal. Dan mungkin punya agenda sendiri. Dan Rina sekali lagi terjebak dalam kisah yang bukan miliknya. Tapi kali ini ia tak akan tinggal diam. Pagi itu, Rina duduk di beranda belakang, menggenggam cangkir teh yang sejak tadi tidak ia teguk. Pandangannya kosong menatap taman yang tertata rapi begitu sempurna, seperti topan rumah ini. Semalam, ia nyaris tidak tidur setelah pengakuan Khalid tentang Zahra. Pikirannya kacau, bukan karena cemburu, tapi karena rasa jijik dan takut. Ia dijantengkan pengganti, bukan pasangan. Langkah kaki perlahan mendekat. Farid, asisten yang sejak awal seperti bayangan, selalu ada tapi tak pernah benar-benar hadir. Ibu belum sarapan? Tanyanya hati-hati. Rina hanya geleng, tak ada tenaga untuk makan. Bahkan untuk bicara pun rasanya berat. Farid menatap sekeliling sebentar, lalu duduk di kursi taman sebelahnya. Suaranya pelan. Saya tahu ibu sudah masuk ke kamar itu. Rina menoleh cepat. Kamu tahu? Saya tahu sejak kunci itu hilang dari lemari jas. Dan saya tahu apa yang ibu lihat. Hening sejenak. Hanya suara burung di kejauhan. Kenapa kamu gak pernah bilang sejak awal? Desis Rina sedikit emosional. Kamu tahu semua. Kamu lihat dia terobsesi. Kamu tahu dia belum sembuh dari luka lamanya. Farid menunduk. Karena saya juga terlibat. Rina terdiam. Matanya sempit menatap Farid. Terlibat? Zahra. Farid menahan napas. Dia bukan sekadar pembantu bagi Tuan Khalid. Dia tunangan saya. Dunia Rina seolah berhenti berputar. Farid menatap ke arah taman, menghindari mata Rina. Kami bertunangan diam-diam. Tapi karena Zahra bekerja di rumah itu, kami sembunyikan dari semua orang sampai suatu hari Zahra bilang Tuan Khalid mulai memperhatikannya lebih dari sekadar majikan. Ia merasa tidak nyaman, mulai takut. Tapi saat itu, kami tidak bisa langsung pergi. Kontrak kerja, visa, semuanya terikat. Rina menggeleng pelan, tidak percaya, lalu dia meninggal. Farid mengangguk pelan, bukan bunuh diri. Aku tidak percaya itu. Zahra bukan tipe orang yang menyerah. Dia kuat, sama seperti ibu. Jadi, kamu pikir Khalid? Farid buru-buru mengangkat tangan. Saya tidak punya bukti, tapi saya tahu Zahra meninggalkan surat untuk saya, surat yang tidak pernah sampai, karena dia bilang ingin bicara jujur ke Tuan Khalid dulu. Sebelum kabur, dengan saya, Rina memejamkan mata. Hatinya terasa sesak, dan kamu mendekati aku. Untuk apa? Tanyanya tajam, untuk balas dendam? Farid terdiam, lalu perlahan berkata, awalnya iya, suasana langsung menegang, tapi setelah saya lihat cara ibu diperlakukan, saya tahu ibu juga korban, bukan hanya Zahra yang hilang masa depan, karena Khalid, ibu juga bisa kehilangan masa depan jika terus tinggal di sini. Rina berdiri, emosinya memuncak. Kenapa kamu baru sekarang bicara? Kenapa kamu diam saja saat aku menikah dengannya? Farid menatapnya dalam, karena saya tidak yakin. Tapi sekarang saya yakin. Ibu harus pergi. Malamnya, rumah sunyi seperti biasa. Khalid belum pulang. Rina berdiri lama di depan cermin. Dalam dirinya, dua suara bertarung. Satu meminta pergi, satu lagi berkata tetap tinggal dan cari kebenaran. Sampai tuntas, ia memegang ponsel, membuka aplikasi transfer. Beberapa gram emas dari mahar itu sudah ia jual diam-diam, ditukar jadi tabungan atas nama adiknya di kampung. Kalau ia pergi sekarang, ia punya cukup untuk memulai hidup baru. Warung kecil, kosan, mungkin hidup sederhana, tapi tenang. Tapi, bagaimana dengan kebenaran Zahra? Bagaimana jika benar Khalid menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar obsesi? Tok, tok. Rina menoleh cepat. Farid berdiri di pintu dengan jaket dan ransel kecil. Mobilnya siap. Kalau ibu mau pergi, sekarang waktunya.
Mobil melaju di jalan tol menuju Bogor, tempat Farid punya saudara yang bersedia menyembunyikan Rina untuk sementara. Rina duduk di kursi belakang, menatap keluar dengan campuran rasa lega dan takut. "Kamu yakin ini bukan jebakan?" tanyanya. Lirih Farid menggeleng. "Saya sudah muak hidup dalam bayang-bayang orang kaya yang berpura-pura waras." Tapi baru 1 jam perjalanan, ponsel Farid berbunyi. Kahal Aidop Farid tak menjawab, tetapi ekspresinya berubah dan Rina tahu ini belum selesai. Di sebuah rest area, mereka berhenti. Rina masuk ke toilet, tapi saat keluar, Farid sudah tidak ada. Mobil pun hilang. Panik, Rina coba menelpon, tidak aktif. Ia menoleh ke segala arah. Tangannya gemetar. Lalu sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Kaca diturunkan. Kahal Aidibat matanya merah. Wajahnya lebih dingin dari biasanya. Tapi kali ini ada luka yang tak ia tutupi. "Aku tahu kamu pergi. Aku tahu Farid ada di balik ini." Rina mundur selangkah. "Jangan dekati aku. Aku tahu semuanya. Tentang Zahra, tentang surat, tentang fotomu yang aneh itu." Khalid menatapnya dalam. "Aku akan ceritakan semua, tapi jangan pergi. Tolong." Rina menangis, bukan karena takut, tapi karena bingung. Selama ini dia hanya ingin tenang, tapi sekarang ia terjebak antara dua pria, satu dengan rahasia, satu dengan dendam, dan ia hanya ingin bebas. Udara di villa itu dingin, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Khalid membawa Rina ke tempat yang katanya lebih tenang, sebuah bangunan semi modern di kawasan puncak. Tapi bagi Rina, ketenangan itu justru menakutkan seperti ketenangan sebelum badai. Di dalam, api perapian menyala pelan. Khalid duduk di seberang Rina, wajahnya tertunduk, tangan menggenggam secangkir teh yang sudah dingin sejak tadi. "Kalau kamu masih anggap aku manusia, tolong dengarkan ini sampai habis," katanya akhirnya dengan suara yang serak, seperti menahan badai di dalam dirinya sendiri. Rina tidak menjawab, ia hanya menatap, waspada, tapi juga ingin tahu. Khalid menarik napas panjang. "Zahra bukan bunuh diri, tapi aku tidak membunuhnya." Kalimat itu langsung membuat jantung Rina berdebar. Ia tetap diam, menanti lanjutannya. "Waktu itu, setelah istriku meninggal karena kecelakaan, aku hancur." Zahra datang sebagai pembantu baru. Tapi entah kenapa, dia punya aura yang menenangkan, sopan, sabar, hangat. Dia mengingatkanku pada mendiang istriku, tapi lebih dari itu, dia membuatku merasa hidup lagi. Matanya berkaca, aku jatuh cinta, tapi dia selalu menjaga jarak. Dia sopan, tapi dingin. Lama-lama, aku jadi posesif. Aku mulai mengawasinya, menyuruh orang memotret dia diam-diam, mengikuti kemana dia pergi sepulang kerja. Rina menahan napas, sampai akhirnya dia tahu, dia marah. Tapi waktu itu, aku sudah terlalu terobsesi. Aku bilang, aku ingin dia tinggal bersamaku, aku akan bayar dia berapapun, tapi dia tetap menolak. Khalid berdiri, ia berjalan ke arah jendela, menatap langit gelap di luar. 2 hari sebelum dia meninggal, dia bilang dia akan pergi dan tak akan kembali. Aku panik, aku mengancam. Ya, aku ancam dia. Rina menegakkan tubuh. Ancaman seperti apa? Khalid menoleh. Aku bilang, aku akan urus visanya agar dia tak bisa pulang. Aku bilang aku punya koneksi dan aku akan paksa dia tetap di Arab. Tapi itu hanya ucapan. Karena aku takut kehilangan, ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Besoknya, dia ditemukan tewas di kamar apartemen kecilnya. Katanya gantung diri. Tapi tidak ada surat, tidak ada jejak. Polisi menutup kasus itu cepat sekali. Dan Farid, dia datang ke rumahku, memukulku, mengancam membunuhku. Rina bangkit berdiri. Lalu, kenapa kamu tidak cari kebenarannya? Kenapa kamu malah mencari penggantinya? Mencari aku. Khalid menatapnya. Tatapannya kosong. Karena aku pengecut, suasana menjadi berat. Rina berjalan keluar, berdiri di teras villa. Udara dingin memeluk tubuhnya.
tapi pikirannya justru terasa panas. Amarah, kesedihan, kekecewaan bercampur menjadi satu. Langkah pelan terdengar dari belakang. "Aku tahu, aku tidak pantas dimaafkan," suara Khalid lirih. "Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, Rina. Aku menikahimu bukan karena kamu mirip Zahra. Aku menikahimu karena aku ingin membebaskan diriku dari obsesi dan aku pikir kamu bisa menyelamatkanku." Rina menoleh pelan. "Tapi aku bukan penyelamat. Aku manusia, aku juga punya luka." Khalid menunduk. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi jika kamu mau pergi, aku tidak akan menghalangi. Aku akan pastikan kamu punya apapun yang kamu butuhkan. Tapi kalau kamu mau tinggal, aku akan berhenti menyentuh masa lalu. Aku akan belajar melihat kamu hanya kamu." Malam itu, Rina tidur sendirian lagi, tapi bukan karena lari. Kali ini, ia butuh waktu untuk berpikir dengan tenang, bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berhak menentukan hidupnya sendiri. Farid mengirim pesan pendek, "Aku sudah di Yogya. Kalau kamu mau keluar dari semuanya, tinggal bilang." Ia membaca pesan itu berkali-kali, tapi tidak langsung menjawab. Pagi harinya, Khalid sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di meja makan, memasang wajah lelah tapi penuh harap. Rina duduk di depannya. "Aku akan tinggal, tapi dengan syarat," katanya. Khalid menatapnya. "Kamu harus bersedia menjalani terapi. Kamu harus membuka kasus Zahra kembali, dan kamu tidak boleh mengatur hidupku seolah aku milikmu. Aku ingin hidup, bukan sekadar jadi pelarianmu." Khalid menunduk, lalu perlahan mengangguk. "Aku bersedia." Rina mengangguk pelan. Ia belum sepenuhnya percaya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikurung. Ia bukan Zahra, ia bukan pelarian. Ia adalah Rina, dan mulai hari ini, ia akan menulis kisahnya sendiri dengan atau tanpa Khalid. 1 tahun kemudian, pagi itu, cahaya matahari menyelinap lewat jendela toko kecil berwarna hijau toska di pinggiran kota Salatiga. Di dalam, aroma kopi dan kue-kue rumahan menyambut siapapun yang masuk. Sebuah papan kecil tergantung di depan. Pintu bertuliskan, "Rina is Corner Kopi, Cerita dan Ketulusan." Di balik meja kasir, berdiri seorang perempuan muda, berkerudung dengan senyum hangat dan tangan terampil membungkus roti pisang. Ia adalah Rina, bukan lagi istri diam seorang pria kaya, bukan lagi mantan TKW yang pasrah pada nasib, tapi perempuan yang memilih kembali pada dirinya sendiri. Kehidupan tidak langsung berubah setelah malam panjang di villa itu. Khalid, sesuai janjinya, menjalani terapi. Ia membuka kembali kasus Zahra dengan bantuan pengacara, meski hasilnya tak membawa pelaku ke pengadilan. Namun, proses itu membuat Khalid hancur dan sekaligus mulai sembuh. Ia berhenti menjadi penyelamat yang memanipulasi. Ia belajar menjadi lelaki biasa yang bertanggung jawab atas kekeliruannya. Rina tinggal bersamanya selama 6 bulan setelah malam pengakuan itu, bukan sebagai istri yang tunduk, tapi sebagai saksi menyaksikan apakah Khalid benar-benar berubah atau hanya pandai berpura-pura. Ketika akhirnya ia memutuskan pergi, tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya pelukan singkat dan kalimat sederhana, "Aku tidak pergi karena benci, tapi karena aku ingin mencintai diriku sendiri lebih dulu." Khalid mengangguk, dan kali ini membiarkannya pergi tanpa mencegah. Rina kembali ke Jawa Tengah dengan sebagian kecil dari mahar yang ia simpan diam-diam. Ia membangun warung kopi kecil di kampung sebelah. Tapi tempat itu tumbuh menjadi ruang aman, tempat orang-orang bercerita, tempat janda-janda muda, mantan TKW, bahkan petani bisa duduk dan saling berbagi. "Bu Rina, ada pesanan online masuk." Seru Nisa, gadis SMA yang ia pekerjakan paruh waktu. Rina tersenyum. "Oke, bantu packing ya. Aku mau ngecek oven sebentar." Hidupnya kini sederhana. Tapi setiap roti yang ia panggang, setiap kopi yang ia seduh, terasa jauh lebih bermakna dari semua kilo emas di hari pernikahan dulu. Suatu sore, saat hujan mulai turun,
Suara motor berhenti di depan tokonya. Seorang pria mengenakan jaket coklat turun dan membuka helm. Ia masuk, tersenyum canggung. "Halo," ucapnya. Rina membalas senyum. "Sudah lama ya?" Mereka duduk berdua dengan 2 cangkir kopi di antara mereka. "Aku dengar kamu ngajar sekarang?" tanya Rina. Farid mengangguk. "Di pesantren kecil. Anak-anak butuh guru ngaji, ya aku bantu semampuku." "Bagus," ujar Rina. Mereka terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi luka yang beracun. Hanya 2 orang yang dulu pernah terjebak dalam kisah kelam dan kini memilih jalan baru. Farid berdiri. "Kalau kamu butuh orang buat bantu bersihin atap atau ngecat papan nama, kabari aja." "Siap, Pak Guru," canda Rina. Saat malam tiba, Rina duduk di teras tokonya. Ia menatap langit, lalu menutup mata. Ia memikirkan Zahra, Khalid, Farid, dan dirinya sendiri. Semua luka, semua cerita, semua pertanyaan yang tak pernah dijawab, mungkin tak perlu dilupakan. Tapi tidak juga harus ditangisi terus-menerus, karena hari ini, ia bukan lagi perempuan yang diikat mahar. Ia adalah perempuan yang memilih, yang berdiri di atas kaki sendiri, dan kalaupun ada luka di masa lalu, ia akan tetap berdiri, karena bekas. Luka bukan aib, ia adalah bukti bahwa seseorang pernah bertahan, dan kini ia hidup. Sebagai Rina.